Pada abad ke-15, di negeri Kampe yang kini dikenal sebagai Vietnam, lahirlah seorang bayi dari keluarga bangsawan Muslim. Namanya Raden Rahmat. Ia adalah putra dari Said Ibrahim Asmarakandi, ulama dari Timur Tengah, dan ibunya seorang putri kerajaan Kampa. Sejak kecil, Raden Rahmat tumbuh dalam lingkungan Islami, dididik dengan nilai-nilai kebijaksanaan, akhlak, dan ilmu agama. Saat dewasa, Raden Rahmat mendapat ilham untuk hijrah ke tanah Jawa, kampung halaman ayahnya, guna menyebarkan ajaran Islam. Ia berlayar menyeberangi lautan luas dengan perahu kayu sederhana menuju arah barat. Matahari pagi, angin laut, dan tenangnya samudra seolah menjadi saksi awal perjuangan suci yang akan mengubah sejarah Nusantara. Ketika tiba di Tuban, Raden Rahmat disambut hangat oleh masyarakat setempat. Wibawanya terpancar dari keteduhan wajah dan kelembutan tutur katanya. Ia diterima dengan penuh hormat. Dari pelabuhan itu, dakwah Islam mulai diterangi dengan cahaya keikhlasan. Tak butuh waktu lama, Raden Rahmat memulai dakwahnya di pedesaan Jawa. Ia tidak menyebarkan agama dengan paksaan, melainkan dengan kasih sayang. Di bawah pohon rindang, ia mengajarkan ajaran tauhid, akhlak, dan kehidupan yang lurus kepada masyarakat. Kata-katanya lembut, nasihatnya dalam, dan akhlaknya menjadi teladan. Penduduk yang awalnya ragu, akhirnya luluh dan menerima Islam dengan sukarela. Melihat kebutuhan akan pendidikan yang terstruktur, Raden Rahmat mendirikan sebuah pesantren di wilayah Ampel Denta, Surabaya. Pesantren ini menjadi tempat berkumpulnya para santri dari berbagai daerah untuk belajar ilmu agama. Dengan semangat mengabdi dan cinta ilmu, pesantren ini berkembang menjadi pusat dakwah terbesar di Jawa saat itu. Perjalanan dakwah Raden Rahmat membawanya bergabung dengan 8 wali lainnya. Mereka dikenal sebagai Wali Songo. Bersama para ulama besar ini, Sunan Ampel sebutan baru bagi Raden Rahmat menyusun strategi dakwah yang damai dan menyentuh hati. Mereka berdiskusi, bersatu, dan menyebarkan Islam tanpa kekerasan, melainkan dengan ilmu dan akhlak mulia. Sunan Ampel juga mempererat dakwah melalui ikatan keluarga. Ia menikahkan putrinya dengan Raden Makdum Ibrahim, yang kelak dikenal sebagai Sunan Bonang. Pernikahan ini bukan sekadar penyatuan dua insan, tapi juga penguat misi dakwah yang akan terus berlanjut dari generasi ke generasi. Setelah puluhan tahun berdakwah, mengajar, dan membangun peradaban Islam, Sunan Ampel wafat dalam keadaan tenang. Rakyat dari berbagai penjuru datang untuk memberi penghormatan terakhir. Ia dimakamkan dengan penuh hikmat di kawasan pesantren Ampel, yang hingga kini menjadi tempat ziarah dan bukti nyata perjuangan seorang ulama besar. Sunan Ampel bukan hanya pendakwah, ia adalah guru, pembimbing, dan peletak dasar Islam yang damai di bumi Jawa. Warisannya tak hanya tertulis dalam sejarah, tapi juga hidup dalam akhlak umat yang meneruskan perjuangannya.